Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam setiap aspek hidup kita. Dan kita percaya bahwa kebaikan-kebaikan itu mungkin tidak selalu seperti yang kita duga, tidak selalu seperti yang kita rancangkan. Tapi kita tahu bahwa setiap habis hujan ada pelangi, setiap habis tantangan ada berkat-berkat yang disisipkan Tuhan agar kita boleh menemukan jalan keluar. Biarlah hari ini kita andalkan Tuhan dan berjalan dalam rancangan indahnya. PKJ 164, PKJ 164 bait pertama dan yang kedua, jalan hidup tak selalu. PKJ 164 bait pertama dan yang kedua, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa akan ada pelangi-pelangi yang indah bagi kami hari ini, bagi kami yang setia melewati setiap pergumulan, bagi kami yang setia, yang sabar menghadapi tantangan. Sehingga biarlah Tuhan, hari ini sebelum kami menjalaninya, kami mau datang di hadapan firman Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka,
dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak saudara, saya kalau lagi lihat-lihat luka saya yang kemarin jatuh dari motor, saya tuh kaget ya sama tubuh manusia tuh hebat banget. Emang Tuhan tuh nyiptain dengan cara yang ajaib. Betul, obat-obatan tuh membantu proses penyembuhan luka. Tapi tanpa obat pun orang-orang zaman dulu yang pernah mengalami luka gores, luka berdarah, itu rupanya di tubuh kita sudah disediakan sama Tuhan agar kita bisa meregenerasi. Jadi kalau kita jatuh robek punya luka ya, pertama nanti si darah itu ada satu bagian yang namanya trombosit. Dia akan nyetop dan akan dia membekukan darah supaya dia nggak bocor. Karena kalau darah keluar terus lama-lama habis, akhirnya ibaratnya darah itu adalah sumber transportasi semua sel-sel tubuh, baik itu oksigen, sumber makanan. Jadi kalau nggak ada darah, itu orang bisa meninggal gitu kan. Jadi dia bisa nutup sendiri, ibaratnya dia punya keran otomatis. Satu, udah ditutup si darahnya, kemudian ada beberapa tahap lagi, cuman yang saya ingat dulu waktu saya SMA, pokoknya ada proses penutupan luka itu dari kolagen. Jadi tubuh kita tuh dia ngeluarin kolagen yang memperkencang kulit dan juga membuat jaringan-jaringan. Kolagen itu juga bagian dari lemak gitu-gitulah. Sehingga dia bisa nutup lagi lukanya. Bahkan kolagen itu saking hebatnya sampai dikonsumsi, dibeli orang yang mungkin yang sudah lebih tua, yang pengen awet muda, beli kolagen. Nah, baik trombosit maupun kolagen adalah bagian tubuh yang membuat tubuh ini punya kemampuan regenerasi. Dari kata re dan generasi ya, regenerasi berarti proses untuk pemulihan kembali begitu ya. Mengulang, dari kata re itu kan mengulang. Pemulihan kembali atau proses penyembuhan. Nah, regenerasi itu nggak cuma terjadi dalam tubuh kita yang rusak, tapi juga dalam hidup kita. Regenerasi dalam bacaan kita itu ada regenerasi pemimpin dari Musa ke Yosua. Musa yang tidak diperkenan Tuhan masuk tanah perjanjian, karena kita yang mungkin sama-sama tahu gara-gara kejadian di masa Meriba. Pokoknya Musa tuh jadi marah, dia marah kepada umat. Dia juga ada di titik melihat umat ini jadi miliknya gitu ya, sehingga dia dapat hukuman dari Tuhan, sehingga ini nggak bisa dilanjutin. Dan memang juga usia sudah sangat lanjut, udah tua. Terlepas dari Tuhan ngasih hukuman ke Musa, tapi memang Musanya udah tua banget ya, udah menjelang 100 tuh ya. Jadi sudah terlalu tua, nggak bisa juga mimpin, sehingga harus dioper ke Yosua. Nah, ketika Yosua mendapatkan tongkat kepemimpinan itu, bukan cuma Tuhan yang kasih, Musanya juga harus merelakan. Musanya harus memberikan. Kalau Musanya juga kekeh, udah pasti Musa sama Yosua beradu. Mungkin Yosua nggak akan beradu, dia bakal mundur bahkan, karena dia ngerasa ya Musa lebih tua dari dia, udah hitungannya seperti orang tuanya. Dia juga, Musa itu adalah sosok yang sangat dia kagumi juga gitu, sehingga nggak mau. Makanya kayaknya nggak cuma Musa sama Yosua di mana-mana ya, kalau ada orang muda bertengkar sama orang tua, pasti ujung-ujungnya orang mudanya ngalah gitu ya. Apalagi karena kita di budaya Asia menghormati yang lebih tua, padahal belum tentu yang tuanya benar. Nah, dalam hidup kita juga, dalam hidup segala aspek itu, hidup kita baik itu di pekerjaan, di toko, ataupun dalam rumah tangga, di rumah, ataupun di relasi pelayanan kita di gereja, regenerasi itu juga harus ada ya. Salah satu yang agak sedih ya di GKI itu, nggak cuma di Sindang ya, di semua GKI Indonesia, cuma ada 2 generasi di gereja GKI itu paling banyak, orang tua, lansia, sama anak-anak. Tengah-tengahnya entah kemana, entah karena sibuk bekerja satu, atau yang kedua banyak orang yang mungkin pernah masuk di dalamnya, tetapi habis itu karena ngerasa wah udah ada yang lebih tua nih, kayaknya juga yang tuanya belum mau tergantikan karena masih megang ini megang itu, mau masuk susah. Dan gak heran banyak gereja penatua-penatuanya banyaknya tua, nggak ada yang muda gitu. Padahal kan sebenarnya bisa jadi penatua tuh bahkan setelah 2 tahun menerima baptisan dewasa atau pengakuan percaya, sudah bisa jadi penatua.
gitu ya. Sehingga jarang banget, padahal sebenarnya usia itu dari 20 sampai 40 banyak yang potensi jadi penatua. Tapi karena tadi. Begitu juga di rumah juga kita perlu menyadari bahwa anak-anak kita yang jadi akan meregenerasi kita. Terlepas dari kekurangan pengalaman mereka, banyak kesalahan yang mereka juga lakukan, tapi masa depan itu mereka yang pegang, bukan kita. Begitu juga di tempat kita usaha dan dagang. Kita harus sadar bahwa yang kita perjuangkan, yang kita jual itu, toko kita nggak bisa selalu selaku dulu. Sudah ada banyak toko-toko baru yang lain. Atau kita kerja sama orang, ada orang-orang lebih muda yang kemampuannya, mungkin mereka kurang pengalaman, tapi secara akademis mereka lebih pintar, soal zaman mereka lebih ngerti, kemajuan teknologi mereka lebih paham daripada kita. Dan itu nggak perlu kita takut. Ketika kita tergantikan sama yang muda, nggak perlu takut. Toh kita juga dulu menggantikan orang tua kita. Nah cuma zaman orang tua kita sebelumnya, orang regenerasi udah terlanjur telat. Dia baru regenerasi setelah umur 50. Dia baru terlibat banyak setelah anak-anaknya kerja mentas atau udah punya cucu baru terlibat. Padahal ketika bangun keluarga pun masih bisa gitu. Regenerasi itu harus sedini mungkin supaya orang-orang terbiasa untuk ikut terlibat membangun komunitas. Kalau yang bangun komunitas hanya yang tua-tua, ya ini jadi komunitas ya yang tua, sudah pasti selera dan stylenya. Sehingga gak heran kan, kenapa ya gereja kita gitu-gitu aja. Pertanyaannya, kita kasih ruang gak buat yang muda-muda gitu ya. Nah bagi yang muda juga, kita juga harus menyadari satu saat kita akan tergantikan. Jangan ngerasa ini karena berarti ini waktunya kita akan berjaya, akan lebih hebat dari yang tua-tua. Bentar dulu, kita juga nanti akan jadi tua satu saat. Kita juga harus siap menerima kritikan, menerima masukan gitu kan. Karena nanti satu saat kita juga di posisi itu. Emang kita udah pasti lebih hebat dari generasi sebelum kita, ya kan? Belum tentu. Bisa aja muda kita canggih sekarang, tapi nanti tambah tua kita menyebalkan, nggak tahu juga. Gitu. Sehingga kita belajar untuk memahami. Sebelum kita ada orang-orang yang lebih dahulu, yang lebih pengalaman, yang akan kita gantikan, tapi juga ke depan generasi-generasi yang lebih muda dari kita suatu saat akan menggantikan kita. Belajar yang namanya regenerasi hal yang baik. Coba bayangin ya, kalau orang luka nggak ada regenerasi, nggak ada kolagen sama trombosit, itu darahnya ngocor terus. Dan ketika ngocor terus ya dia nggak bisa hidup. Sehingga perlu ada, baik itu di pekerjaan, di toko, baik itu di rumah tangga, di rumah, ataupun dalam pelayanan di gereja. Semoga hari ini kita bisa mempercayakan kepada orang-orang yang lebih muda dari kita, dan semoga kita bisa mengerjakan bagian kita dan melihat bahwa komunitas ini akan terus berlanjut 10, 20, 30 tahun ke depan, keluarga kita, pekerjaan kita juga. Asal kita mau rendah hati untuk regenerasi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa regenerasi adalah bagian dari kehidupan kami, layaknya sebuah luka yang juga harus ditutup kembali, diperbaharui dengan kulit dan bagian yang baru. Kami juga percaya bahwa itu juga perlu ada pembaharuan dalam hidup kami, berkomunitas, berkeluarga, bekerja. Kami serahkan hari ini agar kami boleh belajar merelakan, belajar rendah hati, belajar kompak kerjasama semua generasi, belajar memahami cara pikir orang-orang yang mungkin lebih tua ataupun lebih muda dari kami. Kami serahkan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.